apa yang terjadi ketika beli rumah bekas praktik dukun. Nah di rumah itu tuh saya pernah ngalamin gangguan fisik tuh yang saya tidur bersama istri saya bangun dalam kondisi bagian depan dan belakang tubuh saya, perut, dada, punggung itu penuh bekas cakaran. Hah? Serius, Pak? Saya mengklaim pernah bertemu dengan hantu lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali, lebih dari itu. Pak Gembul sendiri pernah nggak bermimpi dengan sesuatu yang sering terjadi di rumah itu? Pernah sekali, perempuan yang bawa bayi. Maksudnya gimana? Iya, dalam mimpi itu perempuan itu menyapa saya, dia berdiri sambil bawa bayi dan dia tersenyum. Assalamualaikum Sobat Buntu, balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Gimana puasa kalian, masih lancar? Pokoknya jangan sampai batal, kan 1 bulan. Nah, di video kali ini, khususnya di edisi Ramadan, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang jauh-jauh dari Bandung naik Wus. Pokoknya kalian pasti udah kenal nih, langsung aja digas kita kenalan. Assalamualaikum Pak Gembul. Waalaikumsalam. Saya Dani, Pak. Makasih. Saya Dani. Oh, Dani. Oh. Makasih sebelumnya udah datang ke Dasarnya menipu ya, Dani. Oh gitu, Pak. Kan Dani. Tahu aja ya. Pak Gembul. Oi, Saya mau tanya nih. Sebetulnya punya nggak sih pengalaman mistis? iya bisa dibilang pengalaman yang aneh lah. Saya nggak tahu itu penjelasannya harus dengan pendekatan mistik atau enggak, tapi kalau pengalaman-pengalaman aneh ya banyak terjadi. Saya termasuk orang yang sering ngalamin pengalaman aneh. Oke. Tapi ada nggak pengalaman itu tuh yang sampai kena fisik gitu? Ada fisik dan luka. Wah, serius, Pak? Menyebabkan luka. Wih. Nah, Sobat Buntu, penasaran kan ceritanya Pak Gembul? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Pak Gembul, jadi gimana nih kelanjutan ceritanya tadi? Pengalamannya seperti apa tuh awalnya tuh? Tapi gini, ya sebelum saya lanjutkan ya, saya punya beberapa cerita yang cukup menggugah selera. Jadi ceritanya, dulu kala waktu saya diajak pergi ke rumah nenek di pinggir laut, pinggir pantai utara, Pulau Jawa, masyarakat itu punya cerita yang cukup menyeramkan. Di antaranya adalah di tengah laut tuh kadang-kadang ada ular yang begitu besarnya, saking besarnya sampai dia tidak pernah terlihat badan dan kepalanya. Jadi dia hanya terlihat ekornya yang mengait ke lautan. Jadi badannya di atas awan saking besarnya, ekornya terlihat. Dan itu akan mengait dan menenggelamkan kapal-kapal nelayan yang memaksakan diri untuk tetap berlayar di sana. Itu waktu saya kecil mendengar cerita itu. Ketika saya sudah agak dewasa, saya mulai berpikir jangan-jangan itu tuh tornado. Oh, mungkin nggak sih? Saya hanya menduga-duga pada waktu itu jangan-jangan itu adalah angin tornado yang kalau dilihat dari jarak jauh dan itu terjadi di pantai, katakanlah, maka itu akan serupa dengan ular yang sangat besar yang mengait perahu-perahu sehingga berjumpalikan gitu kan. Okay. Nah, saya juga kemudian mendengar cerita bahwa di dekat rumah nenek saya itu ada sebuah sungai yang sungai itu tidak boleh dibikinkan jembatan di atasnya. Setiap dibikinkan jembatan itu pasti runtuh. Pernah satu kali, ini dalam legenda masyarakat di sana ya, pernah satu kali dibikinlah jembatan oleh pemerintah. Tapi ternyata ketika jembatannya baru akan dibangun pondasi-pondasinya, ada ikan yang begitu besar menubruk tiang-tiang yang belum usai dibuat dan runtuh. Dan setiap mau dibikin lagi ada erosi dan lain sebagainya. Jadi masyarakat kemudian berpikir kenapa bisa seperti ini terus. Akhirnya
Mereka bertanya kepada dukun setempat, kepada orang pintar dalam tanda kutip. Orang pintar ditanya, "Pak, ini gimana ceritanya? Kok gini?" Nah, lalu orang pintar itu bikin semacam ritual yang aneh yang dengan bahasa yang tidak diketahui oleh orang-orang. Kemudian setelah dia tersadar dalam trance-nya, dalam kesurupannya, dia mengatakan bahwa di sini memang wilayah yang memisah dua dunia, dua alam gaib. Dan karena itu, kalau memang harus dibikin jembatan, itu akan membuat marah para penghuninya di sini. Satu-satunya jalan itu adalah bahwa kita membutuhkan 7 orang tumbal. Oh, 7 orang tumbal yang harus mati di sini. Luar biasanya si masyarakat pada waktu itu ngerasa bahwa perkataan dari si dukun itu memang harus diikutin dan diturutin. Tapi gak mungkin juga harus benar-benar menumbalkan 7 orang. Siapa yang mau diantara warga ditumbalkan kan? Iya. Akhirnya warga masyarakat pada waktu itu langsung bikin sebuah kesepakatan. Kita diam-diam bikin kesepakatan, jangan ketahuan sama banyak orang. Bikin dangdutan semalaman suntuk di sana. Nah, tapi panggung dangdutnya itu ada di dekat sungai itu. Oke. Agar apa? Agar ada yang nyemplung, agar ada yang jatuh di situ, keinjak-injak apa segala rupa lah. Yeah. Dan ternyata diadakanlah acara di sana dan terbukti ada yang meninggal karena berdesakan, keinjak lalu nyemplung ke situ. Dan luar biasanya jumlahnya sama 7 orang. 7 orang. Yang meninggal itu 7 orang. Nah, tetapi akhirnya dibikinlah di situ jembatan dan jembatannya rampung ternyata. Berapa tahun kemudian saya datang lagi ke sana, ternyata jembatannya menjadi lebih besar lagi dan kemudian sudah menjadi jalanan umum. Dan ketika saya bertanya kepada orang proyek, di sini tuh kok dulu katanya ada yang dikorbankan, dia bilang, "Saya tidak tahu soal dikorbankan, tapi sebenarnya masyarakat itu seharusnya jangan bikin jembatan tepat di titik ini. Karena tanahnya gampang bergeser." Nah, ternyata ada penjelasan ilmiah. Jadi dari 2 cerita yang tadi itu, sebenarnya ada penjelasan-penjelasan ilmiah terkait dengan fenomena-fenomena yang masih mistik. Karena itu, maka ketika ada sebuah fenomena yang misterius, yang aneh gitu, maka saya ada dalam posisi membuka semua kemungkinan. Jadi apakah itu gara-gara jin? Ya, saya masih membuka kemungkinan. Kalau itu adalah fenomena alam biasa, saya juga masih membuka kemungkinan untuk itu. Yang paling penting itu adalah bahwa saya tidak akan mengambil kesimpulan apapun sebelum salah satu pihak membuktikan kepada saya. Jadi, apakah itu fenomena alam? Buktikan kepada saya. Apakah itu adalah jin? Buktikan pada saya. Jadi, saya menunda. Jadi, skeptis itu kan artinya menunda jawaban. Saya tidak akan berkesimpulan apapun. Toh, ketika saya ngambil kesimpulan tuh juga biasa-biasa aja gitu, nggak berdampak apapun kan? Iya. Saya mengatakan bahwa di situ hantu ya, oke. Tidak juga ya, tidak apa-apa kan? Tidak ada tidak ada seorang pun yang dirugikan karena itu gitu. Jadi kalaupun saya memang bertemu langsung dengan hantu, dan saya mengklaim pernah bertemu dengan hantu lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali, lebih dari itu. Saya mengklaim itu, tapi saya tetap tidak langsung mengatakan bahwa itu hantu. Saya masih ada di posisi membuka kemungkinan sampai ada orang yang benar-benar meyakinkan kepada saya dengan bukti-bukti yang jelas dan pasti. Karena sejujurnya, ayah saya tuh pernah menceritakan bahwa dirinya itu adalah hantu. Oh ya? Iya, dirinya tuh hantu. Jadi ceritanya gini, nah ini penting buat semua orang. Jadi kita harus tetap menikmati misteri sambil membuka kemungkinan bahwa jangan-jangan itu hoax. Jadi ceritanya gini ya, ini ayah saya waktu kecil. Ayah saya sendiri yang sering bercerita bahwa waktu kecil ayah saya itu buruk rupa gitu. Berpenampilan tidak baik karena kurang gizi dan sebagainya, hidup di kampung di masa lampau gitu. Yeah. Nah, satu kali dia tuh pengen mendapatkan kekasih gitu. Tapi ya karena penampilannya buruk rupa, maaf ya bukan ayah saya sendiri yang memang mengatakan seperti itu. Karena ayah saya itu mengaku buruk rupa, susah sekali untuk mendapatkan gadis idaman hatinya. Maka dia berkonsultasi dengan seorang pintar, dan seorang pintar itu mengajarkan kepadanya pelet, jampi-jampi, dan beberapa persyaratan. Salah satu persyaratan akhir setelah jampi-jampi dan ritual dilakukan itu adalah harus mandi di 7 sumur yang berbeda jam 12 malam. Waduh. Gitu kan?
Di malam terakhir, malam ketujuh setelah dia keliling kampung, setiap satu kampung dia mandi di sana, satu kampung dia mandi di sana. Kan pemandian di masa lampau itu biasanya terbuka. Iya. Ada pemandian terbuka Iya, gitu iya. ya. Cuman ditutupin sama bilik-bilik seperti Nggak ada ini. atapnya Nggak gitu. ada atapnya yang Iya. seadanya seperti itu. Nah, di hari terakhir dia harus mandi ritual itu, dia ketahuan sama satpam, sama hansip. Jadi pas mandi, suara gemercik airnya itu didengar oleh yang ronda, yang jaga ronda. Yang luar biasanya adalah si penjaga ronda itu tuh ketakutan karena ini siapa malam-malam mandi di sini. Dia takut dan ayah saya juga takut. Ketahuan mandi di kampung orang lain jam 12 malam. Ini ngapain maksudnya? Jadi dua-duanya dalam kondisi ketakutan. Ayah saya berhenti mengguyurkan airnya. Si hansip itu datang, mengendap pelan-pelan. Tahu sebenarnya penasaran gitu apa? Dia takut tapi penasaran. Dan akhirnya ya karena dua-duanya dalam keadaan takut gitu. Si ayah saya ya terpaksa menampakkan dirinya gitu. Gitu. Itu si satpamnya ketakutan luar biasa, lari terbirit-birit. Dan esok harinya ketika ayah saya berkunjung ke kampung itu, di sebuah pos ronda itu berkerumun banyak sekali orang. Pas masuk menyelusup ditelisik, ternyata si hansip tadi yang sedang bercerita, dia berkata, "Saya bersumpah demi Allah saya melihat hantu di sana. Mukanya jelek, giginya rombeng, hitam kulitnya. Dan itu jam 12 malam di sana." Lalu dia menceritakan hal-hal tambahan gitu. Bapak saya, itu kan saya. Nah, tapi maksudnya, mungkinkah sebenarnya banyak sekali fenomena-fenomena aneh yang kita lihat, yang kita rasakan, itu sebenarnya adalah kasusnya persis seperti itu, gitu. Dimana ada orang yang karena satu hal melakukan tindakan yang aneh, kan ayah saya jam 12 malam mandi di sumur umum itu kan aneh gitu ya. Nah, aneh kan. Nah, itu ketahuan juga dengan cara yang kocak gitu, tapi kan itu bikin rusuh luar biasa satu kampung. Dan setelah si hansip itu bersaksi, didatangkanlah orang pintar ke sana. Orang pintar didatangkan, lalu komat kamit di depan si hansip. Kemudian orang pintar itu kaget. Lalu dia bilang dengan tenangnya, "Jangan khawatir, itu hantu dari Gunung Anu cuman lewat saja. Tidak ada apa-apa di sini, hantunya aman. Yang tadi itu yang dilihat memang hantu gini, tapi dia tidak mengancam warga. Hanya gini." Bapak saya kan ketar-ketir sendiri gitu, tapi nggak berani juga ngomong kan. Siapa juga yang mau ngomong di tengah momen yang seperti itu gitu. Kalau tidak dipercaya ya habis, selesai itunya gitu, misterinya. Tapi itulah yang terjadi gitu. Jadi mungkinkah yang selama ini kita lihat sebagai fenomena hantu itu bisa dijelaskan dengan cara seperti itu? Sekali lagi ya, saya tidak mengingkari dan juga tidak meyakini terkait dengan apa yang saya lihat atau yang Baraya lihat, tapi kita hanya boleh percaya, atau misalkan dalam hal ini kita secara etis bolehlah percaya hanya ketika dia memberikan bukti-bukti yang valid kepada kita gitu. Saya misalkan yang tadi cerita soal apakah saya pernah mengalami pengalaman mistik yang sampai ya berdampak terhadap fisik saya. Saya pernah, diantaranya adalah saya tidur di kontrakan. Dulu waktu saya belum nge-YouTube tuh fakir miskin, gaji sebagai guru honor lah ya. Di kontrakan, dan kontrakan itu tuh bekas seorang dukun. Bekas seorang dukun, dan di sana banyak sekali kejadian-kejadian yang aneh yang saya pun sampai sekarang belum tahu fenomena itu apa penyebabnya, belum tahu. Di antaranya misalkan setiap pagi itu jam 9-an tuh selalu ada suara tangisan dari satu pojok rumah itu. Dan itu pagi-pagi. Dan itu yang mendengar bukan saya, siapapun yang ada di situ. Tamu yang datang ke situ pun mendengar suara tangisan. Tangisannya itu bukan tangisan bayi, tapi tangisan wanita dewasa yang menangis di situ terseduh-seduh gitu. Saya tidak tahu itu apa, tapi saya abaikan. Sekali lagi ya,
itu aneh, oke. Tapi aneh itu berarti saya nggak ngambil kesimpulan, namanya juga aneh gitu. Kalau sudah mengambil kesimpulan ya berarti itu sudah tidak aneh lagi gitu. Nah makanya saya masih bertanya-tanya itu apa, tapi saya mengabaikan saja. Nah di rumah itu tuh saya pernah ngalamin gangguan fisik tuh yang saya tidur bersama istri saya bangun dalam kondisi bagian depan dan belakang tubuh saya, perut, dada, punggung itu penuh bekas cakaran. Hah? Serius, Pak? Dan berdarah. Berdarah? Berdarah. Dan cakarannya bukan kayak cakaran orang, tapi kayak cakaran kucing gitu. Jadi ada suka bengkaknya di sekelilingnya kan, kalau cakar kucing itu ada ininya ya. Nah seperti itu, dan cukup banyak gitu. Saya nggak menyadarinya pada waktu itu. Yang jelas tuh pas bangun subuh atau pagi gitu, kemudian mandi kan, kok badan pada perih gitu. Pas lihat lah banyak gitu. Jadi kerasanya itu setelah itu gitu. Kalau luka terus kena air tuh perih gitu kadang-kadang ya. Jadi saya ngerasainnya setelah mandi. Saya tanya istri saya kenapa seperti ini ya. Gak tahu juga kenapa bisa seperti itu gitu. Nah itu sampai sekarang saya belum bisa menjelaskan itu apa. Tapi saya tetap membuka kemungkinan mungkin istri saya menjatuhkan jarum pentulnya, kan pakai kerudung biasa pakai jarum pentul gitu kan, menjatuhkannya di kasur dan saya tidurnya mungkin motah itu apa sih bahasa Indonesia? Begajulan. Ya gitulah gitu. Ya mungkin gitu. Jadi itu merobek kulit saya satu demi satu, mungkin juga seperti itu, atau di situ ada benda tajam yang saya tindih dan lain sebagainya. Saya masih membuka kemungkinan itu untuk itu. Apakah itu perilaku setan? Itu juga saya masih membuka kemungkinan untuk itu. Cuman saya nggak mengambil kesimpulan itu apa. Tapi kalau misalkan ditanya adakah pengalaman aneh yang sampai sekarang belum terjelaskan, saya pikir itu adalah masuk ke dalam daftar. Pak Gembul, tapi Bapak pernah nggak pada saat ada yang menangis itu di satu tempat itu tuh tanya gitu, siapa kamu? Iya, saya kadang-kadang nanya. Dijawab nggak Pak? Nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab? Nggak ada yang jawab. Nangis lagi kayak gitu? Dia seperti tidak terpengaruh dengan pertanyaan saya. Oh. Gitu. Jadi rumah itu tuh memang rumah yang cukup banyak punya cerita, saya pikir. Saya punya kucing di sana. Bukan kucing di sana sih, kucing tetangga lah ya. Kucing tetangga yang jaraknya 10 meter dari rumah saya. Tapi dia sering main di saya. Nah, alasan kucing suka main di rumah saya itu adalah karena ada yang ngajak main. Entah apa itu di sana. Jadi kucingnya bermain, berkejaran, kemudian menyakar dan memukul, menggigit sesuatu yang saya tidak lihat di situ misalkan. Maksudnya di dalam rumah itu Pak? Ya di dalam rumah itu. Oh, si kucingnya jadi main, ada yang ngajak main di dalam rumah gitu? Seperti ada yang, ya tapi mungkin aja itu si kucingnya lagi tantrum gitu kan, lagi apa gitu. Atau kucingnya lagi caper gitu kan. Ya kita masihin, cuman ada beberapa momen di mana si kucing itu nampaknya memang bermain dengan sesuatu yang hanya dia yang melihatnya di ruangan itu. Gitu. Kadang-kadang seperti itu. Oke, nah saya pengen tahu nih, pertama kali Pak Gembul masuk rumah itu tuh kondisinya seperti apa sih rumahnya Pak? Kan bekas dukun kan ya? Iya. Kondisinya tuh seperti apa pertama kali masuk atau lihat rumah itu tuh? Ya sebenarnya juga bukan bekas dukun di zaman dulu tuh, atau bahkan di beberapa daerah sampai sekarang tuh bukan sesuatu yang negatif gitu ya. Ya jadi misalkan ada orang yang punya ritual ini itu kan, itu sebenarnya adalah nilai-nilai tradisi kita di masa lampau gitu ya sebenarnya tuh. Nah, tapi ada dukun yang memang, atau orang pintar yang buka praktek yang memang itu. Nah, kemudian si rumah itu tuh dibeli sama ibu saya. Lalu dijadikan kos-kosan. Oh, oke. Nah, ketika saya menikah, saya masih merintis, penghasilan belum cukup, maka saya ngontrak kos-kosan itu di ibu saya. Dikasihlah di situ, bayar sekian lah gitu ya. Tapi karena keluarga sendiri boleh nyicil gitu. Boleh nunggak juga. Nah, bayar di belakang. Apa? Bayar di belakang. Iya, kadang-kadang sih. Tapi seingat saya selalu bayar kok. Nah, apa ya? Ya udahlah. Nah, jadi sebenarnya rumah itu tuh ya B aja gitu, baik-baik aja. Saya di situ melihara ikan juga, apa juga ya, semuanya normal semuanya. Kecuali memang ada beberapa
kejadian yang cukup menarik untuk dibicarakan. Di antaranya adalah cerita-cerita yang semacam itu. Atau bahwa mungkin sekelebat dua kelebat ada yang lewat gitu, itu udah sering. Cuman saya tetap aja mengabaikan bahwa ya kelebatan itu kan ada lebih banyak kemungkinan gitu dibanding bahwa itu hantu. Tapi ya itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah. Saya sampai sekarang juga sering lihat sesuatu yang aneh, tapi ya saya anggap itu B aja gitu. Lebih mungkin saya salah lihat daripada itu adalah makhluk gaib yang bisa saya lihat gitu kan. Kan saya tidak memiliki fasilitas untuk melihat sesuatu yang gaib. Oke, tapi bisa nggak digambarkan sekelebatan yang terlihat itu tuh seperti apa sosoknya? Bisa nggak? Enggak, itu seperti orang biasa aja, orang biasa yang tidak seharusnya lewat di situ gitu. Oh. Jadi kalau misalkan seperti saya ada di ruangan ini gitu, kemudian ada orang yang berlari cepat di sebelah saya hanya melihat dari ekor mata gitu. Nah itu kan sesuatu yang nggak mungkin gitu. Lari di sini tuh nabrak harusnya gitu kan. Okay. Dan seharusnya tidak ada orang di sini selain kita gitu. Nah, iya gitu kan. Nah, jadi kelebatan-kelebatannya seperti itu, ya seperti ya orang biasa aja. Gitu. Oh, jadi sosoknya seperti orang biasa, nggak seperti yang digambarkan orang tuh seperti apa tinggi besar gitu, putih apa gitu. Itu juga pernah saya temukan. Jadi seperti yang saya bilang, saya tuh kadang-kadang melihat, jadi bukan hanya sekali dua kali, tapi melihat sosok aneh, bukan sosok mistik ya. Kalau untuk mistik, menyebut mistik berarti itu adalah sesuatu yang sudah disimpulkan bahwa itu gaib. Saya belum mengambil kesimpulan bahwa itu tuh gaib gitu. Tapi makhluk yang semacam itu juga kadang-kadang dan bahkan hampir mencelakai saya tuh ada yang pernah seperti itu. Oh, gimana tuh? Saya perjalanan dari Garut ujung gitu. Ujung Garut tuh wilayah Santolo ya, Pak? Bukan wilayah apa sih, saya lupa namanya, Kandang Wesi itu ya, pokoknya mah di sana lah, jauh banget. Nah perjalanan pulang itu melewati Gunung Halimun. Oke. Yang jadi di sini gunung, di sini jalan, nah di sini jurang. Itu selama berjam-jam tuh seperti itu. Jadi melihat orang, melihat motor lain tuh paling 15 menit sekali gitu, 10 menit sekali. Dan itu malam-malam, hujan, gerimis, saya lewat situ. Pas banget kalau buat horor-hororan gitu. Tapi pada waktu itu saya nggak niat horor-hororan. Jadi pada waktu itu saya lagi ngisi kajian gitu. Jauh banget di situ. Saya naik motor, kesini juga kan naik motor gitu. Saya naik motor, nah tepat di wilayah belokan itu, ini gunung, ini jurang, nah di sini ada belokan gitu. Pas lagi belok di situ ada orang kayak pakai jas hujan hitam gede gitu, tepat di jalan. Jadi itu karena saya kaget memaksa saya untuk gitu kan. Oh. Untung pada waktu itu tuh karena hujan. Jadi saya tuh sangat lambat naik motornya gitu. Jadi lambat. Jadi ya tidak, jadi mudah ngerem, mudah apa gitu. Ya saya menggerutu sama orang di sana dan dia juga sepertinya biasa aja. Nah, apakah itu mistik atau itu adalah orang biasa? Ya lebih mungkin orang biasa. Saya tetap bilang bahwa lebih mungkin orang biasa walaupun ukurannya memang besar, relatif tidak normal untuk ukuran orang Indonesia gitu. Ya tapi ya kalau misalkan harus diceritakan apakah itu aneh, saya pikir itu aneh karena itu jauh dari pemukiman gitu. Dan nyebelin banget orang. Sampai beberapa kilometer itu saya masih menggerutu itu, kalaupun setan saya tetap pengen marahin dia gitu, pengen disamperin lagi. Kalaupun itu setan gitu ya. Kalaupun itu hantu gitu. Pak, kembali tadi yang ke rumah. Pernah nggak Bapak inisiatif untuk manggil orang pintar atau siapalah yang punya kapasitas untuk siapa sih yang suka nangis di belakang itu gitu? Iya, saya yakin tidak ada orang yang punya kapasitas untuk itu, termasuk dukun atau orang yang mengaku indigo dan lain sebagainya. Saya yakin mereka tidak memiliki kapasitas untuk itu. Jadi kesempatan mereka untuk melihat hal gaib adalah sama sulitnya dengan kesempatan saya, kalaupun itu memang penglihatan gaib gitu. Tapi memang ada beberapa orang yang mengaku tahu bahwa di situ memang begini dan begitu. Ada yang bilang bahwa di sana ada raksasa lah, ada yang bilang di sana ada hantu berbentuk seperti buah pisang. Ada yang mengatakan bahwa itu ada makhluk yang ada juga yang menceritakan ada makhluk berukuran kecil. Nah,
makhluk yang berukuran kecil ini nanti berikutnya saya ceritakan karena itu dilihat oleh saya dan ayah saya sekaligus. Jadi ada makhluk berukuran kecil dengan telinga yang panjang dan tangan yang lebih panjang daripada kakinya sehingga ketika dia berjalan dia menggusur tangannya. Jadi dia jalan tapi tangannya tuh panjang. Jadi kalau jalan tuh tangannya kegeret gitu. Saya nggak bilang pada waktu itu ke ayah saya, tapi suatu waktu ayah saya malam-malam mengatakan bahwa wah saya ngelihat di dapur ada makhluk yang seperti itu, kok aneh ya. Saya nggak bilang ke ayah saya bahwa saya juga pernah melihat yang seperti itu gitu. Tapi ya lagi-lagi ya mungkin halusinasi bersama gitu. Setelah ayah saya menceritakan itu, maka saya pun mungkin mencoba untuk mencocokkan dengan pengalaman yang saya lihat. Mungkin aja itu dua makhluk yang berbeda gitu kan. Mungkin itu adalah T-Rex yang tersasar gitu atau T-Rex masuk akal. Tapi kesasar. Iya, T-Rex kesasar di dapur rumah saya itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ya demikian pun dengan hantu yang berbentuk seperti itu nggak masuk akal kan, sama-sama nggak masuk akal. Jadi kita tetap ada di posisi skeptis. Apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri adalah urusan saya. Apakah saya harus percaya itu atau tidak gitu. Tapi ya kalau si hantu itu memang caper dan membutuhkan legitimasi dari saya bahwa woi saya tuh ada gitu. Ini yang lihat guru gembul, oh jangan dulu bilang seperti itu karena saya juga sebelum si hantu itu berkomunikasi dan ngobrol dengan saya secara langsung face to face kemudian dia memberikan bukti keberadaannya, ya saya menganggap itu sebagai halusinasi saja atau misalkan itu ya pikiran saya yang lagi kalut aja gitu. Pernah nggak kalau misalkan di situasi rumah seperti itu tuh wanginya tuh beda gitu? Kadang kan ada orang bilang kalau rumah itu ada sosoknya itu kadang bau apalah, nggak nyaman atau nggak enak kayak gitu. Pernah nggak tercium, Pak? Ya sering, tapi kan bau-bauan seperti itu tuh wajar di pemukiman kumuh. Saya kan tinggalnya di pemukiman kumuh. Jadi kalau misalkan sepiteng tiba-tiba lagi bersendawa gitu atau apa kan biasanya juga mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap. Jadi ya sering juga, tapi ya itu lebih mudah lagi untuk dipatahkan gitu. Jadi gini nih Kang, saya tuh berkomitmen pada saya ingin misteri itu tetap anggun, tetap cantik, tetap luar biasa. Salah satunya adalah bahwa si misteri itu baru kita anggap misteri setelah akal logika kita itu tidak bisa menjangkaunya. Okay. Selama akal logika itu masih kita jangkau, ya kita pakai aja itu akal logika gitu. Jadi kalaupun misalkan saya melihat ada manusia bisa terbang sendiri, maka saya sepenuhnya akan menggunakan logika. Setelah logika saya mentok, tidak bisa menjawab apapun, baru saya sebut itu misteri gitu. Jangan sampai misteri, khususnya di Indonesia, misteri itu kan jadi inflasi gitu, inflasi misteri gitu. Jadi semua orang mengaku pernah melihatnya, banyak orang yang pernah mendengarnya, bertemu dengannya dan sebagainya. Akhirnya misteri kita tuh hanya jadi bahan olok-olokan. Iya, kan banyak orang di Indonesia yang misalkan mengaku indigo. Wah, saya bisa lihat seperti ini, seperti itu dan seterusnya. Saya menemukan orang yang mengaku sebagai indigo, beberapa di antaranya terdiagnosis punya masalah gangguan mental. Saya bertemu dengan orang itu, jadi ya lebih mungkin hal itu terjadi gitu. Masalah mental itu misalkan kesepian, atau bahwa dia terlalu antisosial, ya dan hal yang semacam itu. Bisa aja itu mempengaruhi dirinya untuk bercerita tentang atau dia berhalusinasi tentang gitu, hantu daripada dia benar-benar melihat hantu apa adanya gitu. Kalau misalkan mau adu serem-sereman sih ya saya masih banyak cerita tentang hantu-hantuan, tapi ya itu saya bilang itu fenomena aneh dan semua orang menemukan banyak sekali fenomena aneh, tapi gak harus itu langsung jumping conclusion, oh itu aneh maka itu hantu gitu. Ya kalau aneh berarti misteri tanda tanya, bukan berarti dijawab gitu bahwa itu hantu gitu. Kan misterinya sudah hilang langsung pada waktu itu, oh hantu, oh ya udah gitu. Tapi kan kalau misalkan saya juga nggak tahu itu apa, nah itu kan masih misteri gitu. Terus tadi kan sampai ke fisik ya Pak, itu cuma Bapak aja atau keluarga yang lain pernah juga nggak?
Enggak, cuman saya aja. Pada waktu itu momennya itu adalah saya mau pindah dari kos-kosan itu ke kos-kosan yang lain. Ya, itu kontraktor saya dulu tuh. Tukang kontrak. Dari mau satu pindah ke pindah yang lain, makanya pada waktu itu saya dan istri saya itu menduga bahwa kita tuh sebenarnya sudah akrab sama hantu-hantu di sini. Jadi kita kemarin malam bercerita tentang pindah langsung pada komplain gitu. Tapi istrinya sendiri nih gimana responnya? Pernah kan dia juga ngalami atau enggak? Iya, ngalamin juga. Lihat atau gimana, Pak? Pemikirannya sama nggak sama Pak Gembul kalau istri? Kalau istri saya lebih jarang untuk mendengar itu dan melihat itu, tapi ada momen ya yang juga saya ceritakan di berbagai podcast yang lain. Ada momen di mana pas pagi hari saya mau berangkat ke sekolah, berangkat mengajar. Karena ruangannya sempit, jadi tempat sepatu itu saya simpan di dapur di bawah kompor gitu. Saya simpan di situ. Nah, pas saya ke dapur mau pakai sepatu itu, si dapurnya penghuni dapur itu bergerak-gerak dengan tidak normal gitu. Jadi kan ada katel-katel yang digantungin, dia membentur-benturkan diri ke dinding gitu. Kemudian pintu rak gitu buka tutup gitu. Saya pakai sepatu dan ngerasa nggak terganggu, cuman kesel aja, iseng amat sih lu gitu. Nggak cari perhatian ke saya juga, nggak ada sesuatu yang ya itu aneh, tapi nggak ada yang istimewa dari itu. Saya berharap keanehan itu istimewa buat saya gitu. Misalkan ada sebuah keanehan, tiba-tiba ada setumpuk uang di depan rumah saya gitu. Nah itu kan aneh yang istimewa kan. Tapi ini kan nggak berdampak apapun pada saya, jadi saya abaikan aja. Saya pergi ke sekolah gitu. Tapi di tengah jalan saya ditelepon sama istri saya setengah jam kemudian lah. Jadi perjalanan dari rumah ke sekolah itu sekitar 45 menit pada waktu itu. Setengah jam setelah saya berangkat itu istri saya nelpon, katanya di situ memang ada gerakan-gerakan yang tidak jelas. Jadi masih sama. Jadi saya melihat itu masih seperti itu. Setengah jam kemudian istri saya mau masak juga masih bergerak-gerak seperti itu. Gitu. Masih. Ya, tapi itu juga itu laporan sepihak dari istri saya. Saya nggak mengkonfirmasi balik lagi ke rumah terus ngelihat ya enggak. Cuman ini istri saya teriak-teriak, ini kenapa gerak-gerak? Ya nggak tahu. Ada angin lokal mungkin di situ. Angin lokal. Pak Gembul, biasanya kan anak-anak katanya tuh lebih sensitif ya, lebih bisa ngelihat hal-hal seperti itulah atau yang dibilang hantu tuh. Nah di rumah Pak Gembul sendiri pernah nggak ada anak-anak yang melihat seperti itu? Ya, harus diklarifikasi bahwa anak-anak katanya masih bersih, masih suci dari dosa, sehingga dia memiliki kekuatan batin yang lebih besar dan bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat sama orang dewasa gitu kan. Nah itu sebenarnya lahir dari beberapa kejanggalan di masa lampau yang sekarang sudah terbukti secara ilmiah bahwa itu tidak seperti itu. Misalkan anak-anak bayi itu suka ngelihat ke atas, gitu kan. Nah, orang-orang zaman dulu tuh menganggap bahwa dia sedang melihat sesuatu. Padahal kalau misalkan orang zaman sekarang, dokter-dokter ilmuwan ya memang anak-anak seperti itu karena dia belum bisa mengendalikan bola matanya dengan baik gitu. Kan seperti itu. Kemudian anak-anak tiba-tiba menangis setelah melihat sesuatu gitu. Itu juga kan tidak harus dikaitkan. Jadi ada yang namanya kolik, misalkan anak-anak di mana dia tuh nangis tidak jelas alasannya kenapa dan sebagainya, ya itu juga ada yang seperti itu. Jadi orang-orang di zaman dulu itu punya referensi bahwa anak kecil itu bisa melihat karena dia melihat anak-anak itu selalu begitu gitu. Selalu punya perilaku-perilaku yang agak aneh. Tapi kan sebenarnya semua perilaku itu sekarang sudah bisa dijelaskan. Nah, tetapi kalau saya ditanya apakah anak-anak saya juga seperti itu, anak saya dua-duanya, saya punya dua anak. Dan 7 tahun dan 4 tahun. Dan dua-duanya tidak pernah mengetahui atau tidak pernah diketahui tentang adanya hantu. Jadi mereka tidak pernah melaporkan itu kepada saya sesuatu yang aneh. Tapi sepupu mereka, keponakan saya, itu disinyalir sama orang tuanya, itu sering berkomunikasi dengan makhluk lain yang disebut sebagai Abah Jenggot. Abah Jenggot. Iya, jadi si anak perempuan itu, keponakan saya itu
sering bangun dari tidurnya, kemudian dia bercerita kepada mamahnya dia takut sekali sama Abah Jenggot gitu. Padahal sebelumnya belum pernah dibahas Abah Jenggot itu seperti apa, tapi sering menyebut-nyebut nama Abah Jenggot gitu. Nah, apakah itu aneh? Bisa disebut aneh. Apakah itu misteri? Bisa. Tapi apakah itu mistik? Dia benar-benar melihat hantu dengan kakek-kakek yang berjenggot? Nah, itu yang harus dipertanyakan gitu. Tapi ya, keponakan saya sering seperti itu gitu. Sering seperti itu. Atau misalkan bicara tentang anak-anak, ayah saya yang tadi menceritakan tentang bahwa dirinya pernah jadi hantu, dianggap hantu oleh masyarakat, itu juga pernah melihat hantu yang dia bersumpah bahwa di antara semua penampakan yang ada, itu adalah yang paling jelas dan dia yakini bahwa itu memang benar-benar hantu. Jadi waktu kecil dia ingin pipis. Nah, di kamar mandi itu ada yang membuka tirai, kakek-kakek, wah, wah, itu teriakan sampai satu kampung datang ke situ untuk ini. Nah, apakah fenomena anak kecil di sekeliling saya itu juga, atau ayah saya, bukan di sekeliling saya, tapi ayah saya bercerita seperti itu? Ya kita tidak ketahui, cuman cerita-cerita semacam itu kalau saya kumpulkan juga cukup banyak. Ini sekali lagi ya, sangat boleh untuk tidak percaya gitu. Saya juga mengumpulkan cerita-cerita gitu ya dari orang-orang terdekat saya. Jadi waktu saya kecil pun saya tuh pernah digambarkan jadi dua gitu. Jadi dua? Iya. Maksudnya gimana, Pak? Jadi keluarga saya waktu saya kecil tuh dihimpit kebutuhan ekonomi yang besar. Ya, rumah juga jelek ya. Jadi bagian terbesar dari kehidupan saya di masa lampau itu waktu masih kecil itu memang masuk kategori miskin gitu. Nah, waktu saya malam-malam tidurnya tuh di lantai gitu, tidak di kasur, di lantai, cuma dikasih tikar gitu, terus ditiduran di sana dan tidur. Nah, bibi saya yang mau ngambil saya, nengok ke sebelah, ternyata di situ juga ada saya yang lain yang tidur di kolong kursi. Oh ya? Ya, di kolong kursi, tapi warnanya lebih hijau katanya. Tapi rupanya sama persis dan pakaiannya juga sama persis dengan saya gitu. Nah, waktu kecil kayak gitu. Sekali lagi, silahkan skeptis dan saya juga tidak mengajak untuk percaya, tapi saya mengumpulkan cerita-cerita memang ada yang seperti itu. Ada cerita-cerita yang seperti itu. Pak Gembul sendiri nih kan suka ada yang bilang nih kalau misalkan hantu atau jin itu sering datang atau berinteraksi lewat mimpi. Percaya nggak? Iya, kalau misalkan menjemput dalil-dalil dalam agama ya tentu saja setan itu berkunjung diantaranya melalui mimpi. Mimpi buruk itu banyak yang disponsori oleh setan, oleh jin atau yang semacam itu. Jadi apakah saya pernah bermimpi hantu yang berhubungan dengan ya makhluk-makhluk yang mengerikan seperti itu? Nah, itu saya mau tanya tuh. Pak Gembul sendiri pernah nggak bermimpi dengan sesuatu yang sering terjadi di rumah itu? Maksudnya gimana? Tadi kan sering ada gangguan tuh. Nah, itu pernah nggak masuk dalam mimpi Pak Gembul? Pernah sekali. Perempuan yang bawa bayi. Maksudnya gimana? Ya dalam mimpi itu perempuan itu menyapa saya. Dia berdiri sambil bawa bayi. Dan dia tersenyum sebelum akhirnya hilang dan saya bangun dari mimpinya gitu. Ternyata saya kebelet pipis, ya udah pipis gitu. Ya seperti itu sajalah, ceritanya tidak lebih dari itu. Oke. Nah, oke. Tapi Pak Gembul sendiri percaya nggak sama yang namanya kesurupan? Dan pernah nggak di rumah itu ada yang kesurupan? Saudara atau siapa gitu yang sedang berkunjung? Saya nanganin banyak orang yang kesurupan dan saya sadari bahwa bagian terbesar dari kasus-kasus yang saya temukan itu adalah trans belaka gitu. Itu adalah masalah psikologis saja gitu. Ya karena dulu tuh kan gini, saya guru dan pernah juga beberapa kali ngeruqyah gitu. Nah dari situ saya menemukan bahwa yang kesurupan itu seharusnya ditangani oleh orang yang lebih akademik gitu, yang lebih ilmiah.
Saya khawatir bahwa orang-orang di Indonesia itu banyak yang kesurupan kemudian mengaitkannya dengan hal-hal yang mistik sehingga masalah tidak selesai. Padahal itu cukup berbahaya. Saya kemarin ketemu dengan seorang psikolog gitu. Dia tuh sedih menderita gitu. Karena kalau misalkan ada gangguan-gangguan jiwa termasuk diantaranya adalah orang yang terlalu sering melihat hantu atau kesurupan, malah datang ke tukang ruqyah, harusnya itu datang ke psikolog karena psikolog tahu penyebabnya. Tahu masalah itu tuh gejalanya apa tuh tahu dan ada obatnya. Sedangkan masyarakat kita kalau misalkan ada yang kesurupan justru langsung didiagnosis bahwa itu kesurupan ada hantunya sehingga melakukan ritual begini dan begitu. Yang lebih buruknya apa? Yang lebih buruknya adalah bahwa orang itu akan mendiagnosis, self-diagnosis bahwa dirinya memang dekat dengan hantu. Dan akhirnya dia menjadikan itu sebagai identitasnya, bahwa ya nanti akhirnya jadi indigo lah, atau misalkan nanti jadi misalkan ketika dia tidak sukses ya gara-gara saya mah dideketin terus atau ketempelan terus sama hantu dan sebagainya, saya tidak bisa menikmati ibadah gara-gara ketempelan hantu. Jadi dia mendiagnosis dirinya sendiri, itu kan sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Di negara lain ada kasus yang sampai meninggal dunia tuh gara-gara mendiagnosis dirinya itu kesurupan gitu. Padahal yang saya lihat dan yang saya tangani sejauh ini gitu, sebagai seorang guru dan sebagai tukang ruqyah di zaman dulu itu, ya kebanyakan itu apa ya? Itu trends dan penanganannya seharusnya tidak boleh terlalu muluk-muluk gitu. Ya, jadi ajak aja berdiskusi 1-2 orang dengan teman terdekatnya atau tinggalkan dia sama sekali di ruangan yang membuat dia bisa relaksasi dan sebagainya, itu lebih mungkin dilakukan. Saya ketemu sama orang yang apa ya? Yang kesurupan tuh sampai mulai menceritakan tentang pengalaman dirinya, pengalaman apa dan sebagainya. Ya pada akhirnya saya justru berkesimpulan bahwa aduh orang ini hidup dalam penderitaan yang sangat gitu, sedemikian sehingga dia harus apa ya? Jadi si otaknya itu harus membuat karakter baru dalam dirinya gitu. Sebagai alter ego, alat untuk mencari pelarian gitu. Itu kan banyak. Jadi kalau misalkan kasus-kasus psikologi yang paling signifikan, misalkan ada Sibyl gitu, atau misalkan ada Billy yang sampai punya banyak sekali kepribadian dalam satu diri gitu. Itu kan sebenarnya karena trauma masa kecil yang mendalam, yang dia berusaha lari dari pengalamannya itu, akhirnya menciptakan alter ego gitu. Kan Akang misalkan kalau lagi sedih, ketakutan, dikalahkan, dipermalukan dan sebagainya, Akang tuh mulai berpikir seandainya saya tuh bukan saya tapi orang lain gitu kan. Seandainya kejadian tuhnya begini gitu kan. Nah, kalau misalkan traumanya terlalu dalam itu kan benar-benar jadi sebuah karakter diri kan, bisa aja. Itu bisa jadi produktif kayak Eminem gitu. Tapi bisa juga merusak jadi dekonstruksi. Jadi ya mendingan saya ngajak kepada orang-orang yang pernah kesurupan, jangan dulu mendiagnosis bahwa itu adalah jin, dan saya juga tidak merekomendasikan orang itu untuk datang ke tukang ruqyah atau apa. Kalau mau ruqyah mandiri aja, nggak usah ruqyah sama orang lain gitu. Ruqyah tuh diajarkan, tapi ruqyahnya mandiri aja, nggak usah melibatkan orang lain karena itu mempertaruhkan akidah juga dalam tanda kutip. Jadi kesurupan ya saya beberapa kali melihat siswa saya kesurupan malam-malam jerit-jerit teriak-teriak setelah dia katanya melihat hantu apa terus kesurupan. Saya juga melihat di SMP gitu ada satu perempuan kesurupan, lalu 2, lalu banyak sekali yang kesurupan. Cowok-cowok pada senang di situ. Karena nolonginnya itu bisa megang gitu. Ya itu kan. Ya jadi sebaiknya kalau misalkan berhadapan dengan orang yang kesurupan ditangani sama orang yang lebih akademik gitu. Oke. Nih saya mau tanya, kemarin tuh beberapa hari kemarin tuh ada video yang saya lihat di media sosial tuh. Jadi ada satu perempuan yang kemasukan salah satu pengawal Prabu Siliwangi tepatnya di Bogor kalau tidak salah tuh. Dia itu menyampaikan kalau kekecewaannya karena peninggalan atau hutannya itu dipakai tempat wisata atau seperti restoran, tempat wisata anak-anak seperti itu. Jadi kecewa karena dirusak lah istilahnya gitu. Dan sampai kecewanya itu dia bilang akan mendatangkan musibah
Nah, nggak lama besoknya itu langsung banjir bandang yang Cisarua itu. Menurut Pak Gembul, percaya nggak itu? Karena saya tahu Prabu Siliwangi itu tidak berupa pribadi, maka saya yakinkan bahwa dia tidak sedang berbicara fakta. Ya karena kan dia mengaku pengawal dari Prabu Siliwangi. Coba tunjukkan nama asli Prabu Siliwangi kalau memang benar-benar pengawalnya, siapa, tunjukkan kepada saya. Karena sebenarnya Prabu Siliwangi itu bukan sebuah karakter pribadi, bukan figur, bukan figur orang gitu, tapi itu adalah jajaran raja-raja terhormat Pasundan di masa lampau. Makanya namanya Siliwangi, Silih Wangi gitu. Jadi raja siapa yang dimaksud itu? Kalau misalkan tadi merujuknya Bogor, berarti ada kaitannya dengan batu tulis, mungkin ada ya raja-raja di zaman dulu. Kalau memang seperti itu, maka saya kaitkan dengan cerita seperti ini ya. Ini juga fakta nih. Coba dibandingkan. Dulu di sebuah kampung ada seorang perempuan yang kesurupan. Dan perempuan yang kesurupan itu dia nunjuk pada satu tempat. Tolong saya tidak dimakamkan dengan baik. Saya adalah korban dari DITI, gerombolan DITI. Tapi belum di ini. Badan saya dihanyutkan, kepala saya ditanam di situ. Tolong. Akhirnya warga berbondong-bondong ke tempat yang dituju itu dan sedikit dibuka dan ternyata di situ memang ada tengkorak kepala manusia. Yang setelah diselidiki memang tengkorak perempuan. Kan kita tahu perbedaan tengkorak perempuan dan laki-laki ya. Tengkorak perempuan, oke, tengkorak perempuan. Maka orang-orang langsung setuju bahwa si perempuan itu memang kesurupan arwah itu. Tapi belakangan muncul berita bahwa sebenarnya kejadiannya bukan seperti itu. Kejadian yang sebenarnya itu adalah bahwa si perempuan itu menemukan tengkorak itu lebih awal. Dan dia tidak mau disalahkan atas kemungkinan terjadi hal-hal yang buruk gitu, dia nggak mau disalahkan. Akhirnya dia panik, dia pengen cerita sama masyarakat, tapi dia tidak bisa. Nah, dia tidak berbohong, tapi karena dia percaya itu, dia percaya ada hantu, dia percaya dia menemukan tengkorak, dan dia kemudian juga merasa punya tanggung jawab moral untuk menceritakan bahwa di situ ada tengkorak, tapi dia nggak berani gitu. Nah, keresahan dan kegalauan itu membuat dirinya trans, kesurupan, dan akhirnya menjadi seperti itu. Jadi dia nggak bohong, tapi ada beban moral, beban sosial yang menimpa pada dirinya. Dia harus menceritakan bahwa saya menemukan tengkorak, tapi dia nggak berani gitu. Makanya dia kemudian mengatasnamakan si hantu gitu. Nah, kejadiannya bisa seperti itu. Bisakah kejadian itu juga kita timpakan kepada orang yang di Bogor tadi itu? Jadi dia melihat alam Bogor yang indah, yang permai, tapi sekarang dirusak oleh tempat wisata, hotel-hotel, villa-villa, tempat para orang Timur Tengah itu untuk bertransaksi di sana. Nikah kontrak ya. Dia risau, dia resah dengan itu semua, tapi siapa dirinya, dia nggak bisa bercerita apa-apa soal itu gitu kan. Dia nggak apa. Nah, kemudian dia kesurupan dan kemudian dia menceritakan hal itu. Lebih mungkin terjadinya seperti itu. Jadi dia bukan berbohong. Dia tidak berbohong, tapi dia kemakan sama alam bawah sadarnya sendiri, beban mental dan beban moral. Dia melihat, misalkan dia sejak kecil memang tinggal di situ dan melihat perubahan drastis Bogor yang dulu sejuk, adem, hujannya aja enak gitu, tiba-tiba seliweran mobil, motor, bangunan-bangunan yang tidak semestinya. Di sana banyak koruptor yang cuci uang, bikin hotel, bikin apa di sana misalkan ya, yang seperti itu. Dia merasa sakit hati dengan itu sehingga dia menumpahkannya, mengatasnamakan hantu. Kan bisa aja. Lalu apa hubungannya dengan banjir itu gitu? Pertama harus dijelaskan juga kalau memang dia yang menyebabkan banjir itu, apa sebenarnya kekuatan dia? Apakah kekuatannya adalah mengendalikan cuaca seperti storm? Apakah dia sebenarnya bisa memanggil hujan dan sebagainya? Kalau bisa, tolong buat bukan bencana alam, tapi tolong buat itu menjadi sesuatu yang lebih produktif. Misalkan koruptor mau ketemu sama kliennya sesama koruptor, nah di situ hujannya dikasih gede jadi nggak jadi, kan harusnya begitu. Bukannya malah bikin bencana yang menyebabkan kerugian justru pada orang-orang yang tidak bersalah.
Begitu kan. Dan kalaupun misalkan bencana itu terjadi, ini juga persis seperti konten-konten TikTok belakangan yang selalu bikin cerita. Kenapa kalau Idul Fitri, lihatlah bukti kekuasaan Allah. Kalau Idul Fitri, daun-daun tidak pernah bergerak. Kalau sholat Id, sepi senyap di mana-mana. Ya, silahkan buktikan sendiri. Gitu kan? Ya itu kan fenomena alam. Kalau pagi-pagi emang gak ada angin gitu. Tapi kan kita itu memang suka sama cerita-cerita mistik seperti itu. Jadi ya itu kebetulan saja, kebetulan. Ada banyak orang yang kan dia bilang bencana gitu, dia bilang nggak banjir gitu. Kecuali kalau misalkan dia mau mengklaim, dia harus mengklaimnya secara spesifik. Nanti kalau hutan terus-terusan seperti ini, maka saya akan turunkan banjir yang debit airnya sekian dan sekian orang. Nah kalau gitu lebih mungkin kita percaya. Tapi kalau cuma bencana, ya di mana-mana bencana kejadian lah. Pak Gembul sendiri percaya nggak sama santet? Percaya. Bisa diruqyah nggak? Mungkin bisa untuk orang-orang tertentu. Oke. Percaya santet. Sebetulnya santet itu menurut pandangan Pak Gembul itu seperti apa? Ya sekali lagi harus dijelaskan bahwa saya membuka kemungkinan pada santet, dan karena dalam ajaran agama saya itu ada santet yang itu kemudian saya imani, ya sudah saya. Tapi ketika ada orang yang disantet atau mengaku disantet, nah saya skeptis. Emang benar sama seperti saya percaya ada jin, tapi kalau ada yang kesurupan saya skeptis gitu kan. Saya percaya adanya santet, tapi kalau misalkan ada orang yang percaya bisa nyantet dan disantet dan sebagainya, ya tidaklah. Saya belum menemukan bukti yang otentik tentang santet itu ada atau tidak gitu. Ya kan saya juga temennya pesulap merah. Baru kemarin ngobrol kan, bikin acara bareng. Iya tapi tidak apa ya. Ya sejauh itu bisa dijelaskan secara logika, ya udah jelasin aja secara logika. Dulu tuh ada kejadian misalkan ada bapak-bapak tua yang mengaku disantet. Dan dia setiap pagi bertelur. Betul. Dia telurnya seperti apa? Telur ayam. Oh serius Pak? Dan itu diumumkan, dia sampai ke dokter, dia sampai masuk ke acara-acara televisi karena dia disantet dan dari bagian bawahnya itu dia keluar telur gitu. Ya setelah diselidiki ternyata dia punya fetis khusus masukin telur ke situ gitu. Oh. Gitu. Atau misalkan ada ibu-ibu yang sampai datang ke rumah sakit karena dari perutnya itu keluar kawat-kawat gitu. Ya seperti itu. Ya itu juga kan sebenarnya adalah gangguan mental di mana dia sendiri yang masukin kawat ke situ, nusuk-nusukin diri gitu. Gitu. Atau misalkan ada kejadian dulu waktu perang Afghanistan gitu kalau nggak salah ya. Ada dukun di Indonesia yang ketika Presiden Amerika Serikat datang ke Indonesia itu akan disantet katanya, kan persatuan dukun akan nyantet dia. Nggak kejadian apa-apa, dan kemudian klarifikasinya apa? Ya nggak kejadian apa-apa karena di sana juga dukunnya kuat. Gitu. Iya, udah. Jadi hal yang gaib dijadikan sebagai sebuah pertimbangan untuk mengambil kesimpulan. Nah, enggak. Jadi santet yang sejauh yang saya yakini ya, kalau misalkan kita membenci seseorang, orang itu mungkin akan mengalami sesuatu yang buruk. Gitu. Saya mengalami sampai sebatas itu, dan itu juga kan sebenarnya adalah penjelasan yang logis gitu. Kalau misalkan ada orang, 1-2 orang yang kemudian mengakumulasikan kebencian dari banyak orang, ya bisa aja dia kepleset dan kemudian mendapatkan sesuatu yang buruk. Ya bisa aja begitu. Tapi santet dalam situasi ada orang yang bisa ngirim benda-benda ke tubuh orang lain, atau misalkan pakai boneka voodoo dicolok-colok dan dia tiba-tiba kesakitan, yang kayak gitu, ya tunjukkan kepada saya lah. Saya hanya akan percaya kalau misalkan sudah ada buktinya, bukti yang saya sendiri tidak bisa membantahnya. Dan sekali lagi saya masih membuka kemungkinan untuk itu. Saya juga sangat berharap sih saya punya kekuatan santet gitu. Kayaknya seru juga gitu ya. Ada yang benci sama saya, wah saya santet. Khususnya di negara lain gitu yang jauh-jauh kan. Nah, itu kan di sana mereka juga bercerita banyak. Jadi dukun-dukun juga itu kan punya referensi cerita yang sangat luar biasa kan. Jadi katanya misalkan jin-jin yang paling kuat itu adalah jin yang di laut, sehingga kalau misalkan kita santet keluar negeri itu hampir mustahil bisa. Karena jin santet kita itu akan dicegat sama jin-jin laut yang jauh lebih kuat daripada itu. Jadi mereka tuh punya banyak narasi untuk itu. Apakah saya percaya?
saya buka kemungkinan. Kalau mau saya yakin ya berikan kepada saya buktinya. Oke, saya penasaran tuh barusan. Bener gak? Jin-jin yang ada di laut itu kekuatannya lebih besar daripada yang ada di darat. Ada yang pernah bilang begitu. Pernah dengar juga? Iya. Ya, jadi gini, kalau di Indonesia, jin yang dianggap paling kuat itu jin Papua, kemudian jin Banten, jin Kalimantan, kemudian dan lain sebagainya. Setelah saya telisik, sebenarnya yang dimaksud dengan jin yang sangat kuat itu adalah semakin dia jauh dari peradaban modern, maka dia disebut sebagai jinnya kuat. Oh. Jadi jin Papua paling kuat ya karena belum terjamah. Nah, karena belum terjamah, maka di sana masih banyak misteri gitu. Ini pernah dibahas tuh secara antropologi sama seorang ilmuwan di Indonesia dan di luar saya lupa. Tapi dia menceritakan gini nih. Kuntilanak semakin kesini tuh semakin kehilangan perannya di film-film horor. Tapi pocong sampai sekarang masih bertahan di film horor. Kenapa coba? Ada yang tahu? Mau nebak? Jadi kuntilanak itu sebenarnya adalah representasi dari cerita orang-orang rural gitu, orang-orang desa. Jadi kuntilanak itu landasan ceritanya itu, latar ceritanya itu selalu di desa kan? Iya. Jadi ketika masyarakat Indonesia semakin kesini semakin banyak yang urbanisasi, tinggal di kota, maka cerita kuntilanak itu menjadi tidak relevan lagi. Iya. Tapi berhubung kuburan itu bahkan di kota-kota besar pun selalu ada, maka pocong tetap menjadi bintangnya di antara para setan. Nah, jadi ini berhubungan dengan rasa takut masyarakat yang dieksploitasi oleh produser-produser televisi gitu. Jadi rasa takutnya kalau orang kota udah nggak takut sama kuntilanak karena dia melihat bahwa kuntilanak itu hidupnya di kampung. Begitupun dengan film-film tahun 80-an masih ada cerita-cerita tentang genderuwo dan buta ijo. Masih ada kan? Cerita tahun 80-an. Kuntilanak ada, buta ijo ada, genderuwo ada. Sekarang tiga itu sudah tidak lagi laku di film-film horor di Indonesia. Karena latar genderuwo itu hutan. Latar buta ijo juga hutan, genderuwo hutan, yang ini hutan, yang kuntilanak itu pedesaan. Nah, kalau misalkan ada produser film yang pengen menggait rasa takut dan horor masyarakat, yang mau nonton di bioskop itu kan masyarakat kota gitu. Gak akan takut sama hantu-hantu yang dari kampung. Nah, jadi balik lagi ke cerita yang tadi itu, apakah jin yang dari laut itu lebih kuat dan jin di Papua lebih kuat daripada jin Jawa? Sejauh ada wilayah yang belum bisa dieksplorasi oleh manusia, maka di situ misterinya menjadi semakin besar. Semakin sering dieksplorasi menjadi semakin kecil. Maka kesimpulan bahwa jin laut lebih kuat daripada jin di darat itu adalah karena kita tinggal di darat dan jarang sekali ke laut. Gitu. Oke. Jadi wilayah yang belum dieksplorasi menjadi misteri dan disitulah kita menyimpan figur-figur gaib kita itu di sana. Kalau sosok ini nggak apa-apa sih saya jelasin hantu-hantu kayak gini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Pak Gembul, kalau sosok Nyi Roro Kidul sendiri gimana? Percaya nggak? Nyi Roro Kidul itu adalah kemungkinan besar itu dibuat oleh Panembahan Senopati. Karakter itu dibuat waktu zaman Mataram Islam. Jadi pada waktu itu orang-orang di Indonesia itu kalau mau jadi raja, dia tuh harus berpegangan pada konsep yang namanya konsep Dewa Raja. Konsep Dewa Raja itu adalah bahwa manusia itu tidak mungkin bisa jadi raja kecuali dia keturunan dewa. Itu rumusnya. Makanya misalkan dalam cerita Ken Arok, dia itu kan rakyat jelata. Gimana caranya dia untuk menjadi raja? Maka dia bikin cerita bahwa ibunya tuh sama Dewa Brahma, sehingga lahirlah dia gitu. Jadi dia itu adalah keturunan Dewa Brahma gitu. Kan seperti itu. Jadi masyarakat pada waktu itu, pada zaman itu tuh nggak percaya mana mungkin ada orang yang memiliki kekuatan sebesar ini. Ya dia pasti dewa, gitu kan rumusannya. Itu di Asia Tenggara lumrah sekali cerita seperti itu, konsep dewa raja. Dewa itu pasti, raja itu pasti dewa. Makanya ketika dia meninggal, dia harus digantikan sama dewa yang lainnya. Siapa yang memiliki, ya siapa dewa lainnya? Ya anaknya. Makanya harus turun-temurun kerajaan itu. Begitu kan rumusannya. Yeah. Nah, ketika masuk ke zaman Islam, raja-raja Jawa tuh bingung. Lah kan dalam Islam gak ada dewa.
Gimana saya ngaku keturunan dewa kalau dewanya nggak ada, ditentang sama Islam. Nah, maka mereka punya ide, nah, dalam Islam itu kan ada jin. Nah, ceritalah bahwa ada jin gitu. Jadi Panembahan Senopati menceritakan bahwa satu kali ketika dia sedang bertapa untuk menemukan hakikat kebenaran, ingin mempersatukan Pulau Jawa sebagai satu entitas politik yang bersatu gitu, maka dia didatengin oleh Ratu Pantai Selatan. Kemudian dalam cerita-cerita belakangan itu akhirnya disepakatilah bahwa Raja Jawa itu tinggalnya di istana yang sekarang, dan istana itu tuh harus diapit oleh dua kekuatan besar, penguasa lautan yaitu Kanjeng Pantai Selatan dengan kekuatan darat Eyang Sapu Jagat yang bermukim di Merapi. Makanya kalau misalkan lihat di peta, Keraton Jogja itu ada tepat di tengah-tengah antara puncak gunung dengan pantai selatan. Tepat di tengah, karena dia harus dilindungi itu. Makanya dia kemudian dikasih nama Yogyakarta, kota yang layak. Karena itu adalah kota yang diberkahi oleh kekuatan-kekuatan alam dan kekuatan-kekuatan jin yang ada di situ. Gitu ceritanya. Nah, itu sebenarnya adalah alat legitimasi raja. Jadi, wahai para pemberontak, mikir-mikir dulu ya. Sekarang saya tuh dilindungi sama Ratu Pantai Selatan. Macam-macam dikit tuh kamu digulung ombak gitu. Nah, itu sebenarnya adalah alat legitimasi kekuasaan di zaman dulu karena sistem keamanan dan lain sebagainya ya tidak efektif, tidak seperti yang sekarang kita pikirkan gitu. Nah, gitu. Kalau manusia sendiri ini seperti kita bisa melihat atau ketemu jin nggak, Pak? Ya dimungkinkan. Tapi kita juga harus runut dulu jin yang mungkin bisa kita lihat tuh apa gitu. Apakah ada dunia lain, dimensi lain di mana si makhluk itu tuh menyerupai sesuatu gitu, atau yang kita lihat itu hanya sekedar proyeksinya saja? Kan lebih mungkin kalau misalkan beda dimensi, artinya kita nggak bisa lihat kecuali proyeksinya saja gitu. Sederhananya gini lah, maaf ya, ini kertas. Nah, dimensi kertas ini adalah dua dimensi saja, panjang dan lebar, ya kan? Jadi dia tuh nggak bisa lihat saya. Oke. Karena dia nggak bisa ngelihat ke atas. Kalau di situ ada makhluk yang hidup di situ, dia hanya bisa maju, mundur, ke kanan, ke kiri. Dia nggak bisa lihat ke atas, dia nggak bisa mengakses ke atas, juga nggak bisa ke bawah, gitu kan? Ya kan? Nah, ketika saya simpan tangan saya di sini, bleg, dia tuh hanya bisa melihat proyeksi tangan saya, tangan 3 dimensi itu sebagai gambar 2 dimensi. Bukan tangan saya, tapi gambar tangan saya. Beda kan? Iya. Jadi tidak ada tingginya, hanya lebar dan panjangnya saja. Jadi dia akan terkaget-kaget. Hah? Kenapa tiba-tiba di depan saya tuh ada gambar tangan yang sangat raksasa? Wah, jangan-jangan ini. Tapi itu bukan tangan saya. Dia tidak bisa melihat tangan saya karena nggak bisa melihat ke atas. Dan dia nggak bisa punya perspektif melihat tinggi. Dia hanya ngeliling. Oh, segede gini. Tapi ya udah segaris itu aja gitu. Nah, itu gambaran antara dia yang makhluk 2 dimensi dengan saya yang makhluk 3 dimensi itu seperti itu. Jadi, kita tidak bisa berinteraksi kecuali proyeksinya seperti itu. Itu dia hanya melihat proyeksi saya. Gimana kalau misalkan saya tempelin ini? Ini bentuknya kan kotak. Iya. Saya tempelin di sini, apa yang dia lihat? Bulat. Bulat kan? Iya. Padahal aslinya ini kotak gitu. Nah, karena dia 2 dimensi, saya 3 dimensi. Bagaimana kalau misalkan ada makhluk yang hidup di ruang 4 dimensi? Ruang 4 dimensi. Dia kenal panjang, dia kenal lebar, tapi nggak kenal tinggi. Kita kenal panjang, lebar, tinggi. Dia kenal satu lagi yang kita nggak tahu. Kita bahkan nggak kepikiran dimensi berikutnya selain panjang, lebar, tinggi itu apa, kita nggak ngerti. Tapi dia ngerti. Lalu dia menggambar sesuatu di kita seperti dia menggambar di kertas itu. Kemudian, kok tiba-tiba di sini ada makhluk, aneh sekali. Itu kan proyeksi, bukan faktanya demikian gitu. Jadi kalaupun ada makhluk dari dimensi lain yang berarti dimensinya berbeda, maka yang paling mungkin bisa kita lihat itu adalah proyeksinya, nggak mungkin geledegannya karena dia bisa mengakses selain panjang, tinggi, lebar. Atau misalkan dia ada dimensi yang lebih bawah, ya terserah, pokoknya di dimensi yang lain gitu. Nah, jadi wahai orang-orang yang selama ini sering melihat makhluk, hantu, apa dan sebagainya, tetaplah skeptis. Jangan dengan mudah menyebut bahwa itu adalah hantu, itu adalah jin, itu adalah apa. Ya, kita belum tahu apa-apa. Kita jangan mengambil kesimpulan dan keputusan sebelum ada bukti yang lebih valid gitu. Oke. Pak Gembul sendiri pernah bilang nih, saya pernah nonton nih
di salah satu podcastnya kalau alien itu adalah jin. Atau begitu sebaliknya. Itu maksudnya gimana? Enggak, bukan. Jadi saya tidak mengatakan seperti itu. Cuman maksudnya ada perspektif orang modern ketika dia melihat fenomena-fenomena di seluruh dunia. Kenapa orang di seluruh dunia mengaku melihat hantu? Jadi maksudnya gini, di dunia ini gak ada satupun kebudayaan yang menolak hantu. Semua kebudayaan di seluruh dunia itu pasti ada cerita tentang hantunya. Nah, maka kesimpulan dari para ilmuwan itu adalah kalau misalkan ada satu mitos, tapi mitos itu hanya terjadi di satu tempat, maka abaikan saja, yaitu sekedar mitos. Sama kayak Nyi Roro Kidul hanya ada di satu tempat kan? Iya. Ya udah, berarti ya udah. Gitu. Tapi kalau misalkan di seluruh dunia kok ada cerita yang sama, kayak misalkan makhluk manusia raksasa gitu. Setiap bangsa di seluruh dunia itu punya cerita tentang makhluk raksasa, manusia raksasa, betul kan? Iya. Begitupun dengan makhluk kerdil gitu. Di seluruh dunia dimanapun selalu ada cerita tentang makhluk kerdil. Maka para ilmuwan membuka sebuah kemungkinan bahwa mereka pasti terinspirasi oleh fakta. Mungkin makhluk raksasa itu ada di zaman lampau, mungkin ada. Nah, termasuk juga hantu. Hantu tuh di mana-mana kok bisa ada. Kenapa bisa seperti itu? Maka mereka membuka kemungkinan ya jangan-jangan mereka melihat sesuatu yang kemudian diidentifikasi sebagai hantu dan itu tuh sama gitu di seluruh dunia tuh sama gitu. Apa itu coba tebak? Apa tuh, Pak? Jadi kita harus mulai dari kebudayaan yang sangat kuno bahwa manusia sekitar 40.000 tahun yang lalu itu mulai berpikir tentang roh. Karena ketika mereka mati, mereka sadar bahwa jasadnya itu tidak bisa bergerak, disakiti kayak gimana pun, gitu, ditimpa apa gitu, dia tuh tetap gak bergerak. Artinya dia berpikir kalau saya bisa bergerak, merasakan sakit dan hidup, lalu dia mati, berarti dalam tubuh manusia yang hidup itu ada roh. Itu kesimpulan mereka kan. Nah, kalau orang itu sudah mati, lah rohnya kemana? Nah, spekulasi itu kemudian mengarahkan mereka pada keyakinan-keyakinan bahwa di batu juga ada roh, di pohon besar itu ada roh, di kucing itu ada roh, di hewan-hewan ini ada roh dan sebagainya. Nah, ini adalah awal mula dari mitologi hantu. Jadi karena orang di seluruh dunia memikirkan hal yang sama, yaitu kalau mati kenapa nggak bergerak, kalau hidup kenapa bisa bergerak, apa yang mengendalikan saya selama ini? Itu kan pertanyaan kan? Dan di seluruh dunia selalu ada orang mati. Nah, maka mengarahkan pada hal yang sama berarti roh itu ada. Nah, pertanyaannya roh itu kemana? Nah, akhirnya hantu, cerita tentang hantu itu akhirnya terjadi, mengemuka di seluruh dunia. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, apakah hantu itu roh orang mati dan kemudian bersemayam dan sebagainya? Nanti itu memunculkan agama-agama. Agama animis, totemis, samais, ya, dan lain sebagainya itu dinamisme gitu ya. Itu juga berkembangnya semuanya ke sana gitu. Akhirnya muncul agama-agama, tapi itu dimulai dari kepercayaan atas roh gitu. Oke. Nah, Sobat Buntu, jadi itulah pemaparan yang diberikan oleh Pak Gembul. Pokoknya buat kalian, buktikan dulu sebelum mengambil kesimpulan atau keputusan, khususnya yang berkenaan dengan hal-hal goib. Gitu ya Pak ya? Iya gitu. Oke, Pak Gembul, makasih banget nih sudah smoking. datang. No smoking. Nggak ada masalah. Iya. Tadi dari Bandung ke sini pakai itu ya, kereta cepat ya? Iya, pakai kereta cepat. Wih. Terus ojek. Ojek, makasih loh udah jauh-jauh dari Bandung ke sini. Iya, no smoking. Nanti kalau diundang datang lagi. Ya, boleh. Oke. Oke, Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Pak Gembul beserta dengan keilmuannya. Pokoknya buat kalian. Oke, Baraya, kita potong dulu. Sekarang kita bersepakat untuk tidak datang ke jalan buntu. Tapi kita hancurkan tembok yang membuat jalan ini buntu agar kita bisa bernalar lebih baik dan terus menjalani hidup sampai benar-benar menemukan akhirnya. Amin, amin. Makasih, Pak. Nah, itu penutupnya. Oke, pokoknya buat kalian yang masih menjalankan puasa, selamat menjalankan puasa dan jangan lupa tetap tonton terus video-videonya Jalan Buntu.